Nih, Gimana kabarnya, Bu? alhamdulillah, kabar baik, Bu. Bu Penny gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga. Ini bersama kita juga sudah ada Pak Sukmahadi. Assalamualaikum Pak Sukmahadi. Waalaikumsalam, Bu Feni, Bu Solihat. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu Solihat dan Pak Sukmahadi, pada kesempatan kali ini, mohon izin di sini saya sebagai supervisor ingin melihat bagaimana proses coaching ya antara Ibu Solihat Balkis dengan Pak Sukmahadi. Ini saya konfirmasi terlebih dahulu, Ibu Solihat Balkis dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan ya Bu? Betul ya Bu? Iya, betul, Bu. Ya, kemudian kalau Pak Sukmahadi Permana ini dari SMA Negeri 2 Babelan. Betul ya Pak ya? Betul, Bu. Ya, baik. Mohon izin Pak Hadi, saya ke Bu Solihat Balkis terlebih dahulu. Ya, Eh, Begini Ibu Balkis, dalam kaitannya dengan kegiatan coaching yang nanti akan Ibu lakukan, kebetulan saya di sini sebagai supervisor, saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, sebelumnya eh, mohon izin saya untuk membacakan rubrik penilaiannya Ibu. Iya, Ya, baik, Bu. jadi nanti dalam kegiatan supervisi ini nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian sebagaimana yang dicantumkan pada modul 2.3. Di antaranya pada tahap pra-supervisi, nanti di sana saya akan mengamati atau saya akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian supervisi ini. Kemudian saya juga akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian pada tahap supervisi nanti saya akan fokus mengamati bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan. Kemudian setelah itu juga pada kegiatan berikutnya itu pasca supervisi nanti kita akan diskusikan kembali bagaimana proses coaching yang telah Ibu lakukan. Ya, seperti itu Ibu Solihat sebagai gambaran. Ya, Sebelumnya baik, apakah Bu. ada yang ingin dikonfirmasi? Oh, sudah cukup, Bu. Nanti Cukup. saya akan coba. Ya, baik. Saya sebelumnya ingin mengetahui kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan melalui proses coaching pada hari ini? Baik, Bu. Eh, dari percakapan coaching kali ini, yang akan saya kembangkan mungkin mendengarkan aktif ya, Bu. Mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin kompetensi itu yang akan saya kembangkan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Nah, dari dua kompetensi itu mana yang ingin Ibu untuk saya amati gitu Bu. Artinya Ibu barangkali memerlukan bantuan supervisor di sini untuk mengamati lebih detail pada kompetensi yang mana Ibu. Mungkin lebih ke arah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, karena itu mungkin perlu latihan ya, perlu berlatih. Ya, Ya, di coaching kali ini akan saya coba. ya, baik, terima kasih Ibu Solihat. Berarti nanti saya akan lebih fokus pada bagaimana ketika Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya pada saat proses coaching nanti. Iya Bu. Baik, kemudian Baik Bu. kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu Solihat dapatkan melalui proses coaching ini? Indikatornya yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini agar eh, si coachingnya ini yaitu Pak Hadi bisa terbuka gitu ya, terbuka ide-ide yang mungkin belum tergali, bisa mengeksplor lagi ide-idenya dalam mengatasi solusi masalah dari si coaching tersebut. Ya, baik. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu berkaitan dengan pra-supervisi ini. Apa harapan Ibu Solihat melalui proses coaching ini dan juga proses supervisi yang akan saya lakukan? Harapan saya dengan adanya proses coaching ini
akan lebih melatih kita khususnya sebagai guru dalam nanti berikutnya kita bisa melaksanakan coaching-coaching selanjutnya di masa depan untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar kita yang kita hadapi, Bu. Begitu pula untuk efek dari yang si coaching-nya bisa menemukan solusinya sendiri atas pertanyaan yang kita berikan, gitu, Bu. Iya, baik. Berarti sudah cukup jelas ya Ibu tadi indikatornya apa, kemudian harapan dari kegiatan ini juga apa saja. Saya kira sudah cukup sebagai pengantar Ibu. Silakan selanjutnya Ibu Solihat dengan Pak Hadi bisa melakukan proses coaching. Terima kasih Ibu, saya akan mengamati dari sini. Oke, baik Bu Penny, terima kasih. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam, Bu Solihat. Iya, apa kabarnya nih Pak Alhamdulillah, hari Bu. ini? Sehat. Gimana, Ibu gimana? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini kira-kira Bapak mau membahas apa nih dalam coaching kali ini? Ini, Bu, saya sedang merasa gelisah atau galau lah bahasa anak sekarang tuh. Eh, Wah, teman-teman di sekolah itu kayaknya pada sulit untuk bergerak dari zona nyaman. Jadi mager lah bahasa anak sekarang tuh. oke baik. Pak Hadi gelisah ya Hmm. karena teman-temannya mager begitu. Nah, apa nih yang Bapak ingin peroleh dari perbincangan hari ini, Pak? Ya, saya ingin mendapatkan solusi atau trik yang gitu supaya bisa mengajak atau menggerakkan teman-teman itu, Bu, yang pada mager, yang sulit untuk bergerak dari zona nyaman. Kira-kira saya harus bagaimana seperti itu? Oke, baik, Pak. Bagus ya, Pak, tujuan Bapak menggerakkan rekan. Memang sekarang seperti itu ya, banyak yang tidak mau pindah dari zona nyaman. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai saja ya, Pak, diskusi kita. Semoga Bapak Hadi mendapatkan cara yang jitu nih dari proses coaching ini untuk menggerakkan teman-teman Bapak yang mager ya istilah zaman anak istilah sekarang itu atau tidak mau berpindah dari zona nyaman. Oke, baik, Pak. Sekarang saya mau bertanya, jika dibuat skala nih Pak, 1 sampai 10, kira-kira, berada di posisi mana nih Pak Sukmahadi nih, dalam mengajak atau menggerakkan teman sejawat? Untuk saat ini mungkin saya baru berada di posisi 3 kayaknya. Oh begitu Pak, di posisi 3. Kekuatan apa nih atau potensi apa yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini? Ya itulah, Bu, yang membuat saya itu gelisah dan galau. Jadi saya belum menemukan potensi yang dapat saya gunakan untuk bisa menggerakkan atau mengajak teman-teman untuk mau mengembangkan diri, keluar dari zona nyaman seperti itu, Bu. Justru itu makanya saya ingin diskusi sama Bu Soliha. Oke, baik. Coba Bapak pikir-pikir lagi, dengan tenang Bapak identifikasi lagi, kira-kira kekuatan atau daya apa nih yang Pak Sukma dapat gunakan nih untuk mendorong teman-teman di sekolah Bapak agar mau bergerak dari zona nyamannya untuk mengembangkan diri. Apa ya, Bu? Mungkin semangat aja kali, Bu. Yang saya punya ini hanya semangat. Saya semangat kalau ada kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti misalnya CGP ini gitu kan. Selain bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan,
kegiatan-kegiatan seperti ini menambah teman, menambah jaringan, ya, menambah kenalan, banyak teman di sekolah-sekolah lain. Mungkin yang saya punya baru sebatas itu. Oke, berarti potensi Bapak semangat gitu ya, dan senang bertemu dengan orang baru gitu ya, dan menjadi sahabat nantinya, seperti di CGP ini. Kekuatan apa lagi Pak yang Bapak miliki selain semangat Pak? Apalagi ya, mungkin kedekatan dengan pihak manajemen sekolah bisa jadi kekuatan nggak Bu? Jadi saya tuh di sekolah ya termasuk manajemen, alhamdulillah dalam lingkaran manajemen sekolah, dan saya punya ibu kepala sekolah yang luar biasa, selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif, kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun sumber daya manusia begitu. Mungkin itu Bu salah satunya. Oke, baik. Sebenarnya ini posisi yang bagus nih Pak. Bapak berada di jajaran tim manajemen, punya kekuasaan, bisa dikatakan begitu ya. Nah, bagaimana nih Pak dengan tim manajemen yang lain? Nah, itulah yang menjadi kendala saya sebetulnya. Jadi dalam lingkaran manajemen itu saya sendiri ya yang istilahnya suka gitu mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti ini. Namun bagi teman-teman yang lain itu rupanya juga nyaman berada di zona nyamannya masing-masing. Ya mungkin sebagian besarnya sudah karena usianya mungkin sudah senior seperti itu, jadi sudah merasa tidak perlu belajar dan sebagainya. Maka dari itu teman-teman yang lain, guru-guru yang masih muda-muda itu seringnya melihat ke teman-teman yang ada di manajemen ini begitu. Toh manajemen sendiri aja nggak ikutan gitu. Kenapa kita harus ikutan seperti itu? Mungkin itu yang jadi alasan mereka, Bu. Oke, iya baik. Apa nih maksudnya alasan gitu? Yang Bapak maksud nih alasan mereka itu apa? Ya, jadi mereka menjadikan alasan manajemen itu nggak memberi contoh gitu, hanya menyuruh begitu. Harusnya kan sebagai manajemen harusnya kan memberi contoh gitu. Namun yang dilakukan malah justru sebaliknya, hanya ayo ikut, tapi mereka sendiri tidak ikut, hanya saya aja sendiri yang ikut-ikut kayak gini gitu. Oke, baik. Iya, mereka mengharapkan manajemen itu menjadi contoh begitu ya, Pak? Bukan hanya nyuruh-nyuruh saja. Saya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Apakah ada peluang nih atau kesempatan baik yang Bapak lihat dalam kasus ini, Pak? Kalau saya melihatnya di sini saya mendapatkan dukungan, mendapatkan support dari kepala sekolah ya. Jadi beliau itu bisa dikatakan sefrekuensi dengan saya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menambah wawasan, yang bisa mengembangkan potensi diri, beliau selalu memberikan dukungan, memberikan arahan pada saya dan juga pada teman-teman yang lain sebetulnya gitu. Cuma yang lain karena ya tadi itu mungkin karena lebih nyaman berada di zonanya yang sekarang gitu kan. Iya. Apalagi terutama yang ibu-ibu muda begitu ya. Mohon maaf nih bukannya uh, mendiskreditkan ibu-ibu ya, tapi di saya itu beda gitu. Ibu-ibunya itu karena masih muda, anaknya masih kecil-kecil, jadi selalu menjadikan alasan bahwa mereka masih punya anak kecil. Ah, nanti aja kalau anaknya udah gede seperti itu. Oke, seperti itu ya, Pak, berarti alasan ibu-ibu mudanya. Berarti masih punya anak kecil, itu jadikan alasan ya, Pak. Oke, baik, Pak. Nah, di sini ada kendala nggak sih, Pak, nih atau hambatan dalam mengajak orang lain nih untuk bergerak bersama-sama nih melakukan pengembangan diri, halangan atau Ya, hambatannya? kendala yang saya hadapi di antaranya adalah
bahwa yang pertama, teman-teman di lingkaran manajemen itu kebanyakan yang senior, sehingga saya agak sulit untuk mengajak mereka menjadi sebagai contoh seperti itu bagi teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua, teman-teman di tempat saya bertugas itu ya tadi karena melihat dari tim manajemennya sendiri juga tidak ikut serta, tidak menjadi contoh, maka mereka juga ngapain seperti itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah rata-rata di saya itu memang usianya usia muda, Bu. Sebagian besar itu di bawah 30-an, bagian yang lain 30-an gitu ke atas. Ada hanya beberapa yang usianya di atas 40, 50 sedikit. Sebenarnya kan range-nya antara 25 sampai 35 itu banyak di kita. Nah, kendalanya ya tadi sebagian besarnya memang ibu-ibu gitu. Yang bapak-bapaknya cuma sedikit ya. Dan ibu-ibunya ini masih memiliki anak kecil, dan di saya itu tidak ada yang anak kecilnya diasuh oleh orang lain. Mereka kebanyakan menitipkannya kepada orang tuanya, atau bahkan Oke, baik. ada yang dibawa ke sekolah anaknya karena di rumah nggak ada yang bisa dititipkan. Hmm, oke, berarti kendala di rekan sejawat Bapak sudah Bapak jelaskan ya, dari mulai ibu muda, masih punya anak kecil, tidak memakai pembantu ya Pak ya, yang tadi Bapak jelaskan. Lantas Pak, eee, rencana apa nih untuk ke depannya, untuk Bapak bisa menggerakkan orang lain nih, agar mau meningkatkan, mengembangkan diri walaupun dengan yang notabene hambatan tadi, pasti Bapak punya rencana? Ya, itu masih saya pikirkan rencana itu. Mungkin saya akan mencoba untuk membicarakan ini kepada kepala sekolah, karena bagaimanapun juga eh, pengembangan diri dari guru-guru ini juga akan berdampak baik untuk sekolah tentu saja gitu. Dan begitu juga Iya betul. sebaliknya, terlalu lamanya mereka berada di zona nyaman juga akan menghambat perkembangan sekolah juga. Maka dari itu mungkin yang pertama saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian eh, meminta beliau untuk melakukan atau membuat semacam regulasi gitu ya, aturan yang sifatnya mewajibkan teman-teman mungkin supaya teman-teman ini merasa dituntut ya, merasa diberikan tugas, merasa ini adalah suatu kewajiban buat mereka untuk mengembangkan diri, terutama pengembangan diri yang paling gampang ya, yang paling dekat, yang bisa kita lakukan kapan aja itu kan melalui pengembangan diri mandiri di platform Merdeka Mengajar seperti itu. Oke, bagus sekali Pak, rencana Bapak ini. Nah sekarang nih Pak, saya ada pertanyaan lagi. Apa yang menjadi prioritas Bapak nih untuk melakukan ini? Saya ingin teman-teman itu ketika selesai melakukan pengembangan diri itu mereka dapat saling berbagi satu sama lain, minimal dalam lingkaran sekolah SMA 2 Babelan. Lebih bagus lagi apabila mereka bisa saling berbagi ke sekolah-sekolah lain. Nah, di PMM itu kan sangat memungkinkan tuh kita untuk Iya yang Pak. pertama berbagi dengan teman-teman sendiri gitu ya. Yang kedua adalah Mhm, mhm. bisa sharing, berbagi pada sekolah lain. Berbagai macam komunitas kan ada di situ tuh. Nah, itu yang Mhm. selama ini saya ingin, tujuan saya ke sana. Oke, luar biasa Pak. Saya rasa cukup jitu ya cara atau rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya. Ini sangat menarik sih untuk saya ya Pak ya. Nah, saya jadi penasaran nih Pak mendengar cerita Bapak selanjutnya. Berapa lama nih rencana ini akan dilaksanakan Pak? Mungkin 1 bulan ya, Bu. Kalau
dalam waktu hitungan hari itu kayaknya agak sulit karena mengubah mindset orang itu kan tidak gampang ya, tidak seperti kita mengubah mindset anak-anak. Ini yang kita mau rubah adalah guru-guru ya, yang biasa Iya, Pak. ceramahin anak-anak. Betul. Jadi mungkin saya butuh waktu minimal 1 bulan kayaknya. Oke. 1 bulan termasuk cepat sih. Kalau untuk kasus ini ya, Pak. Minimal, minimal. Ah, ah. Nah, untuk mengukur keberhasilannya nih, Pak, bagaimana nih nanti rencana Bapak untuk mengukur Ya, tingkat keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? target saya adalah eh, mereka yang punya akun belajar itu bisa menyelesaikan PMM-nya di akunnya masing-masing. Target saya. Ya Ya. minimal itu aja. Minimal mereka menghabiskan tuh semua modul yang ada di situ, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang ada di situ sampai dengan ke aksi nyata, bukti nyata, bahkan sampai dapat sertifikat. Jadi target saya itu. Oke. Eh, Semoga target-target Bapak bisa tercapai ya, Pak, dalam tadi yang Bapak bilang 1 bulan ya, semoga. Ya, Memang amin. memang ini ya tantangan ya bagi tim manajemen atau jajaran. Karena, ya seperti yang Bapak katakan tadi, apa namanya, menggerakkan guru itu berbeda dengan kita menggerakkan murid. Mungkin bisa disimpulkan tadi ya Pak Hadi ya, kalau menggerakkan guru itu, eee, magernya lama gitu ya Pak ya, tadi yang Bapak katakan. Ya, Setiap setiap kasus ini pasti ada tantangan, tapi bagaimana cara Bapak nih menghadapi tantangan ini? ya mungkin saya mencoba untuk mencari rekan yang bisa berkolaborasi dengan saya. Ya tentu saja rekan-rekan yang satu circle gitu ya sama saya kalau bahasan sekarang tuh. Jadi rekan-rekan yang dekat dengan saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan dia. Dan sekarang ini sudah ada 2 orang ya yang ikutan mendaftar TGP angkatan 11 kemarin. Ya. Walaupun Oke, sudah yang ketiga kalinya mereka daftar karena eh, duanya itu dari angkatan 8 bareng sama saya itu 8, kemudian 10, sekarang 11 gitu. 8, 10, 11 yang ketiga kali angkatan 11 mereka daftar. iya. Mungkin saya akan mulai dari situ. Jadi berkolaborasi dengan mereka karena kalau saya cuma sendiri itu sepertinya selama ini udah saya lakukan sendiri tapi kurang begitu signifikan. Iya, Pak Hadi bilang kalau semakin banyak di sekolah tersebut guru guru penggeraknya akan lebih enak ya Pak, begitu ya Pak ya? Dalam kita berkolaborasi atau mengembangkan sekolah karena kita nggak sendirian, begitu ya Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu. Oke Pak, sekarang kita udah hampir di ujung sesi. Apa nih Pak komitmen Bapak untuk membuat rencana ini berjalan lancar? Ya, tentunya saya kalau sudah mengajak orang untuk bergerak mengembangkan dirinya, tentunya saya tidak boleh berhenti gitu ya. Ketika yang lain sudah bergerak, lalu saya diam, tidak boleh. Berarti saya harus terus eh, mengiringi atau bahkan mungkin mendahului mereka gitu sebelum mereka maju, saya sudah maju gitu. Sehingga saya bisa menarik dan mengajak teman-teman yang lain. Mungkin itu komitmen saya adalah tidak boleh berhenti di sini. Oke, baik Pak. Tentunya Bapak punya, partner nih, siapa aja nih pihak yang akan Bapak harapkan dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Saya sih berharap eh, tim manajemen itu bisa membantu saya karena mereka orang yang mungkin ya yang sangat mungkin untuk bisa selain
membantu saya menggerakkan orang-orang, juga mereka bisa lebih besar pengaruhnya ketika mengajak teman-teman guru dibandingkan dengan kalau dari teman-teman guru gitu kan. Seperti itu. Mungkin tim manajemen yang saya harapkan. Oke, jadi Bapak akan berpartner dengan tim manajemen. Nah, Iya. oke baik Pak. Dari rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi, semoga nanti dapat dilaksanakan dengan baik ya Pak Sukma ya. Amin. Terima kasih, Bu. Heeh. Tetap bersemangat dalam menggerakkan guru-guru yang mager gitu ya Pak. Ya kita nggak boleh patah semangat. Oke Pak, sepertinya perbincangan kita ini sudah di akhir sesi ya Pak. Mungkin sebelum saya akhiri, ada nggak nih yang mau Bapak sampaikan lagi gitu? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Solihat karena sudah membantu saya untuk menemukan jalan keluar. Karena dari dulu itu ya, dari kemarin-kemarin itu saya sudah merasa gelisah nih gimana gitu caranya supaya bisa menggerakkan teman-teman untuk mau keluar dari zona nyaman gitu. Karena pengetahuan kemudian kemajuan teknologi pendidikan itu kan semakin lama semakin berkembang dan sangat pesat sekali. Kalau kita tidak mengikuti, kita hanya jadi penonton ya nanti kita lama-lama ketinggalan seperti itu. Nah, itu yang Iya. saya khawatirkan. Terima kasih Bu Soliat udah Oke Pak, memberikan ya jalan buat saya. sama-sama Pak Sukma. Mungkin perbincangan ini kita akhiri ya Pak ya. Kita Ya Bu. akhiri ya, tidak ada lagi. Alhamdulillah Pak Sukma sudah dapat pencerahan dari percakapan kali ini. Saya akhiri. Oh iya Pak, nanti 1 bulan ke depan boleh ya kita berbincang lagi bagaimana perkembangannya gitu ya dari Ya. rencana-rencana yang tadi Bapak sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Iya, lanjut ke tahap 3 ya. Iya, Assalamualaikum Bu Balkis. Waalaikumsalam, Bu Penny. Ya, gimana Ibu? Proses coachingnya sudah terlaksana dengan lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Iya, alhamdulillah. Baik, jadi bagaimana nih setelah Ibu Solihat melakukan proses coaching tadi dengan Pak Sukmahadi, bagaimana Bu Solihat menilai performa Ibu sendiri dalam praktek coaching? Kalau boleh dibuat skala penilaian 1 sampai 10, Ibu ada di level mana nih? Di level 7 mungkin ya, Bu ya. Level 7, ya. Heeh. Boleh kira-kira dijelaskan kenapa Ibu menilai Ibu di level 7? Iya, mungkin saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaannya masih banyak mikir atau belum lancar lah, bisa dikatakan begitu ya, Bu ya. Tapi saya berusaha untuk dari pertanyaan-pertanyaan itu mengeksplor lagi dari ide-ide si koci. Dan saya juga berusaha untuk mendengarkan aktif apa permasalahan yang sedang dihadapi si koci tadi ya Pak Sukmahadi. Pembahasannya juga cukup menarik sih Bu. Butuh tantangan, memang tantangan yang besar sih ya dalam hal menggerakkan guru yang mager gitu. Iya, baik. Jadi yang mager gak hanya murid ya, ternyata guru juga ya. Iya, Iya, baik. setelah dapat hasil proses coaching kali ini, justru kita seperti tadi yang dikatakan Pak Hadi, lebih sulit menggerakkan guru ya, dibanding menggerakkan murid. Kalau murid kan nurut ya sama kita, masing-masing nurut. Tapi kalau guru itu memang betul
Semangat Pokoknya semangat ya. dapat ilmu baru ya saya juga sebagai coach, selain saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, saya juga sambil ya mendapat pelajaran juga begitu, Bu. Iya, baik, mohon izin Bu Balkis, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi tentang Oh bagaimana iya, proses coaching yang Ibu lakukan? Ya, baik, Bu. kalau saya boleh berikan skala penilaian 1 sampai 10 itu proses coaching tadi, terutama Ibu sebagai coach ya, itu sudah, ada di level 8 Ibu, ya. Oh baik, Karena alhamdulillah. ya saya melihat tadi kan Ibu ingin saya fokus mengamati pada poin, mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi kalau saya simak dari awal sampai akhir, kayaknya banyak sekali pertanyaan yang Ibu ajukan dan itu semuanya pertanyaan yang sifatnya itu menggali ya, menggali misalkan tadi permasalahan, kemudian, ide atau gagasan dari coachee untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Tadi saya amati, pertanyaan-pertanyaan itu mengalir dan alhamdulillah jadi makin memperjelas, apa yang sebaiknya dilakukan oleh coachee ya. Ya Oke, baik, Ibu, kemudian terima kasih. ya saya juga menyimak Ibu tidak hanya menerapkan 3 prinsip coaching, tapi juga Ibu sudah, menerapkan juga konsep tirta dan rasa ya. Jadi dari mulai awal tadi Ibu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, termasuk juga menerapkan konsep rasa. Ada receive, ada penerimaan, Ibu tadi saya perhatikan, betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh coachee, kemudian juga memberikan apresiasi ya, mungkin dengan, apa ya, misalkan dia mengiyakan atau mungkin ada gestur lain yang Ibu tunjukkan. Ibu juga ada summarize ya, merangkum beberapa catatan penting dari apa yang disampaikan coachee, termasuk juga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Keren Ibu, dilanjutkan dan saya yakin pada proses coaching berikutnya Ibu bisa di level 9 atau 10. Amin. Ya. Bagaimana Ibu setelah Ibu mendengar, tadi kan Ibu menilai di level 7. Nah, tadi saya sudah Iya. menyampaikan hasil penilaian saya, hasil pengamatan saya, beserta argumentasinya. Bagaimana Ibu setelah mendapatkan hasil pengamatan seperti itu? Ya alhamdulillah saya ya cukup senang ya, Bu, ternyata nilai dari pengamatan Ibu, eee, di atas gitu ya, satu tingkat di atas yang saya rasakan begitu. Mungkin memang, proses coaching ini menjadi coach ini harus banyak latihan mungkin ya, Bu, ya, agar kita mencapai level mahir begitu ya, Bu, ya? Betul betul, iya. Dan saya mohon izin Ibu bertanya, apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk memantau apakah betul si coachee tadi melaksanakan rencana tindak lanjut tadi yang akan disusun? Apakah Ibu sudah ada rencana, untuk bertemu kembali gitu dengan coachee? Oh iya, itu sepertinya sangat perlu, Bu. Saya juga, cukup menarik untuk saya bagaimana nanti Pak Sukmahadi, apakah dalam waktu 1 bulan itu sudah tercapai nih target-target, eee, salah satunya kan tadi guru bisa mengembangkan diri lewat PMM begitu ya. Boleh nanti bisa jadi pembahasan yang menarik juga setelah 1 bulan kemudian. Boleh ya Pak Hadi kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Iya, baik. Kemudian Bu Solihat, ini saya kembali lagi ke masalah kompetensi atau, kinerja Ibu tadi sebagai coach gitu ya. Tentunya sebulan kemudian Ibu akan bertemu kembali dengan Pak Hadi sebagai coachee. Apa yang saat ini terpikir oleh Ibu Solihat untuk meningkatkan performa Ibu dalam coaching berikutnya? Iya, pastinya, ini akan jadi pembelajaran juga buat saya ketika ada permasalahan yang dihadapi rekan atau murid gitu ya, Bu, ya, saya juga bisa, melakukan percakapan coaching gitu. Mungkin, untuk memperlancar kita sebagai coach memang kita perlu banyak berlatih, Bu. Sebenarnya masalah itu, permasalahan itu kan banyak di sekitar kita, tinggal kita mau atau tidaknya untuk berlatih coaching. Sebenarnya dari dulu juga kita sudah melaksanakan coaching sih ya, Bu, ya. Kita pasti sudah dengan siswa atau dengan rekan.
Hanya saja kita belum belajar alurnya begitu. Kan sekarang kita sudah tahu nih belajar dari CGP ya, ada alur tirta, rasa, terus ada kompetensi, 3 kompetensi tersebut gitu kan. Jadi lebih terarah begitu. Iya, baik. Sebagai pertanyaan terakhir Bu Solihat, dan nanti juga saya akan mengajukan satu pertanyaan juga untuk Pak Sukmahadi. Apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching hari ini, Ibu? Alhamdulillah yang saya dapatkan dari coaching kali ini, saya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan saya bisa menjadi coach, itu satu ya Bu ya. Yang kedua, bisa, memberikan pertanyaan-pertanyaan atau menggali lewat pertanyaan, dan si coaching-nya ini bisa mengidentifikasi solusinya dari permasalahan yang awalnya tadi Pak Sukmahadi itu gelisah gitu kan, sampai di ending pembicaraan, ada solusi begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Solihat, dan saya mohon izin untuk bertanya kepada Pak Sukmahadi. Bagaimana Oke baik. Pak Sukmahadi setelah tadi melaksanakan proses coaching dengan Ibu Solihat sebagai coach, apa yang Pak Hadi dapatkan, pengalaman atau pembelajarannya? Silakan. Ya, terima kasih Bu Penny. Setelah tadi di coaching oleh Bu Solihat, saya jadi merasa lega ya karena sudah curhat sama Bu Solihat, sudah mendapatkan jalan bagaimana langkah yang harus saya tempuh karena terus terang memang ini adalah kondisi real yang terjadi di sekolah sehingga saya memang perlu masukan dari coach seperti Bu Solihat ini gitu. Jadi ya alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan hari ini. Ya, alhamdulillah. Artinya kegiatan coaching hari ini memberikan manfaat tidak hanya untuk coach ya, tapi juga terutama untuk coachee dan juga untuk saya sendiri sebagai supervisor juga saya belajar banyak dari diskusi yang tadi dilakukan oleh Ibu Solihat dan Pak Hadi. Baik, Ibu Solihat dan Pak Hadi, sepertinya untuk kegiatan supervisi hari ini cukup. Mudah-mudahan nanti dipertemukan kembali di sebulan kemudian ya, insya Allah dalam kondisi yang lebih baik. Mudah-mudahan masalahnya terselesaikan. Kalaupun belum, jangan patah semangat. Berarti harus diperbaiki lagi coachingnya. Itu barangkali Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Penny, Ya, Solihat. terima kasih. Ini Pak Hadi.